Acara makan malam yang diakhiri dengan bercengkrama bersama terus berlangsung hingga hampir larut malam. Kecuali ketiga cucu Andero yang tentunya tidur sesuai waktu tidur mereka. Ada Andi, Vanessa, juga Gladys Victoria Fernando, si kecil putri dari Edward, dan Dena yang sudah berusia kurang lebih 2 tahun. Karena kasihkan ngobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Yang artinya mereka harus beristirahat saat ini juga. Apalagi besok bukanlah hari libur. Jadi mereka tetap pada aktivitas mereka. Semua menginap di kediaman Calvin dan hal ini sangat jarang terjadi. Karena biasanya tempat mereka ngumpul dan menginap ya di kediaman utama Andero yang ditempati Mama Lira, Papa Delro, juga Dena dan Edward serta si cantik Gladys. Sayang, aku benar-benar masih nggak nyangka kalau di sini ada adiknya Andi. Kata Calvin dengan tangan menentu, perut datar santi dan memberikan sedikit alasan di sana. Sama seperti yang lain, keduanya juga sudah berada di kamar untuk mengistirahatkan TBH mereka dari segala rutinitas seharian ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua kejutannya, ucap Calvin. Iya mas, sudah dari tadi terima kasih terus. Entah sudah berapa kali kamu berterima kasih sama aku, sahut Santi. Rasanya tak nyaman jika suaminya itu terus saja mengucapkan kata terima kasih. Sekarang, PR kita sebagai orang tua pelan-pelan harus bisa memberikan pengertian untuk Andi. Agar putra kita itu nantinya tidak ada rasa cemburu pada adiknya, kata Santi dengan menatap ke arah sang suami. Bagaimanapun Andi selama 40 tahun ini menjadi anak tunggal. Jadi tentu saja semua limpahan kasih sayang serta perhatian kedua orang tuanya hanya tertuju padanya. Makanya dia tak ingin jika putranya itu menjadi salah paham dan merasa semua itu berkurang jika ada adiknya nanti. Padahal semua itu tidak benar. Semua orang tua akan menyayangi anak-anak mereka dengan porsi yang sama. Sahut Calvin dengan menganggukkan kepalanya. Yang, kamu mau tahu sesuatu nggak? Tanya Calvin yang membuat Santi terpancing rasa penasarannya. Apa? Tanya Santi. Dulu waktu aku tahu mama hamil, aku sangat marah sekaligus merasa takut. Terlebih saat hasil USG menunjukkan jika mama hamil anak laki-laki. Rasa marah dan kesalku semakin bertambah sampai beberapa hari bahkan hampir 1 minggu. Aku sama sekali tak bicara sama mama dan papa. Cerita Calvin yang disertai kekehan mengingat kelakuan waktu dirinya kecil. Dan lebih parah lagi ketika adikku lahir imbuhnya. Berarti pas mama hamil Daniel ya mas? Tanya Santi yang diangguk oleh Calvin. Terus bagaimana akhirnya mas bisa menerima keberadaan Daniel? Tanya Santi lagi. Mama dan papa tetap memberiku perhatian serta kasih sayang yang melimpah. Bahkan aku rasa malah melebihi sebelum mama hamil. Sehingga membuat aku sedikit luluh, kata Calvin. Tapi semua itu terulang lagi ketika Daniel lahir, kata Calvin lagi. Aku takut mama dan papa melupakan aku karena kehadirannya, sambungnya. Tapi semua ketakutan-ketakutan itu sama sekali tak terjadi. Jika mama dengan sibuk dengan Daniel, maka papa akan ada bersamaku. Atau jika papa dengan Daniel, maka mama akan ada untukku, imbuhnya. Memang papa nggak ke perusahaan mas. Kan papa kerja, jadi nggak bisa standby di rumah, kata Santi. Sampai umur Daniel sekitar 2 bulan dan mama sudah bisa bergerak dengan bebas. Barulah papa berangkat ke perusahaan, sahut Calvin. Kalau mama pas hamil Eldena, mas sama Daniel, gitu juga nggak? Tanya Santi yang begitu tertarik dengan cerita masa kecil Calvin saat kehamilan mama mertuanya. Awalnya sih iya, tapi sudah nggak separah sebelumnya. Tapi begitu tahu mama hamil anak cewek, aku sama Daniel senang banget. Jawab Calvin. Enggak tahu kenapa ya, mungkin cuman ngerasa kalau kita enggak ada saingan lagi yang sama-sama laki-laki. Sambungnya yang membuat Santi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ada benarnya sih dengan apa yang dikatakan sang suami. Mas,
Kita belum tahu anak ini cowok apa cewek. Nanti kira kita bagaimana ya reaksi dari Andi? Tanya Santi penuh rasa kekhawatiran. Apa bakal ada drama dulu? Kata Mas waktu kecil, sambungnya. Semoga saja tidak, jawab Santi. Tapi tadi aku lihat Andi senang-senang aja. Pas semua bilang jika dia akan memiliki seorang adik. Sambung Calvi yang tadinya melihat bagaimana reaksi Andi waktu anggota keluarga yang lain mengucapkan selamat pada bocah kecil itu. Tapi entahlah, dia juga belum bisa menyimpulkan apa yang dirasakan oleh putranya itu. Andi benar-benar menerima kehadiran calon adiknya atau Andi sebenarnya belum begitu paham jika bundanya sedang mengandung. Tapi Calvin sudah bertekad untuk mulai berbicara lembut dari hati ke hati pada putranya untuk membahas perihal kehamilan Santi ini. Aku harap Andi benar-benar bisa menerima calon adiknya dengan rasa bahagia. Harap Santi. Sudah malam. Ayo, lebih baik kita tidur. Ajak Calvin. Tidak baik untuk ibu hamil masih begadang sampai selarut ini imbuhnya. Karena semua menginap, jadi suasana sarapan pagi ini begitu sangat ramai dibandingkan biasanya. Kalian gak ikut pulang kan setelah para suami berangkat kerja? Tanya Santi pada para adik ipar perempuannya. Kenapa? Kakak masih kangen sama kita? Atau masih belum PAS? Buat ngibah bareng. Sahut Reta dengan menaikkan turunkan alisnya pada sang kakak ipar. Cekek, cuma nanya aja, sahut Santi yang berdecak terlebih dahulu. Bercanda kak, sensitif amat nih Bumil, seloroh Reta. Aku sama Vanessa rencananya pulang sore isi kak. Nanti dijemput Daniel pas pulang kerja, nggak tahu kalau yang lain. Sambungnya yang merasa masih bertahan berada di rumah Calvin dan Santi. Apalagi putrinya yang masih belum mau lepas dari Andi. Andi memang anak laki-laki, tapi bocah itu sungguh bisa bersikap ngomong pada adik-adik sepupunya. Aku sama Gladys juga sama kayak Kak Rita kak, sambung Dena. Apalagi mama, nggak mungkin mama duluan, sedangkan para cucu dan anak-anak perempuan mama semuanya berkumpul di sini. Timpal Mama Lira. Kalau papa gimana? Kata Mama Lira, melemparkan pertanyaan pada sang suami. Papa di sini dong, masa ia mau pulang, sedangkan rumah sejati papa ada di sini. Sahut papa yang membuat Mama Lira tersipu malu. Melihat interaksi kedua parubaya itu membuat anak dan menantu mereka tertawa. Ternyata Papa Delro bisa juga menggoda Mama Lira di hadapan anak dan menantunya. Dan Mama Lira yang notabene sudah menikah dengan Papa Delro puluhan tahun masih juga malu-malu digoda seperti itu. Papa nggak malu apa? Ngomong kayak gitu, ada anak-anak. Sudah tua juga, protes Mama Lira dengan pipi yang merona. Lah, kenapa harus malu, Mam? Yang Papa katakan benar adanya kok, sahut Papa Delro. Rumah ternyaman untuk seorang suami pulang ya istrinya. Begitu pula sebaliknya. Sambungnya lagi. Ngidam Santi kali ini sama sekali tak sama dengan waktu hamil Andi. Tak ada drama-drama ngidam yang bikin semua orang kelimpungan. Yang diminta sih wajar-wajar saja. Tapi yang tak wajar itu waktu mintanya plus minta dari tempat asalnya langsung. Tapi sama seperti kehamilan yang pertama, Santi dan Calvin tak ingin melihat jenis kelamin calon anak mereka. Biarlah semua itu menjadi sebuah kejutan untuk mereka nanti, jika si cabang bayi lahir. Kabar kehamilan Nyonya Muda Andero itu pun sudah tersebar luas baik di kalangan karyawan maupun para rekan bisnis perusahaan Andero. Semua itu tentu saja tak lepas dari kecanggihan dunia teknologi. Mas, kata mama besok pas weekend, kita semua mau diajak pergi ke panti asuhan Muara Kasih. Kata Santi memberitahu sang suami saat memakaikan dasi pria itu. Tujuan Mama Lira mengajak ke sana tentu saja bukan hanya untuk berkunjung, melainkan untuk berbagi ke bagian atas kabar kehamilan Santi dengan membawa beberapa barang untuk penghuni panti. Jika yang kehamilan pertama Mama Lira memilih mengundang mereka ke rumah, sekarang Mama Lira memilih untuk berkunjung dengan memboyong semua anggota keluarganya sama seperti waktu mendengar kabar kehamilan Reta.
yang sudah begitu ditunggu-tunggu dan kehamilan Dena begitu suasana sudah kondisif. Sekalian mengajari para cucunya untuk berbagi dan bersyukur karena mereka tak seberuntung para anak panti. Lagian, panti asuhan Muara Kasih adalah salah satu panti asuhan yang berada di bawah naungan Andero Group. Sama seperti panti asuhan Muara Bunda yang dikhususkan untuk para lansia, yang rencananya Mama Lira juga akan ke sana. Jadi diagendakan dalam satu hari dibagi kedua tempat. Kapan Mama bilang? Tanya Calvin merespon ucapan sang istri. Tadi pagi Mama kirim pesan di chat room. Para wanita Andero, jawab Santi. Selesai. Ucap Santi dengan tangan menepuk kecil dada bidang sang suami. Gantengnya suami aku. Bikin makin cinta. Ujar Santi yang membuat Calvin memincingkan matanya. Namun dengan hati yang berbunga-bunga. Meskipun sudah menikah lama, namun mendengar kata-kata manis sang istri masih saja membuat hati pria itu berbunga-bunga. Bagi seorang pemuda yang baru saja merasakan jatuh cinta. Ada apa ini? Tumben istri aku manis sekali pagi ini. Kata Calvin dengan mata menatap dekat istrinya. Tak lupa tangan pria itu sedari tadi sudah melingkar manis di pinggang Santi. Apaan sih mas? Emangnya nggak boleh muji suami sendiri? Kata Santi yang wajahnya dibuat sedikit merenggut. Atau aku puji suami orang aja? Kata Santi yang membuat dirinya ditatap tajam oleh sang suami. Jangan melotot gitu aja mas, bikin takut tahu, protes Santi. Awas aja, kalau kamu berani seperti itu sama pria lain. Bakal langsung aku habisi pria itu, ujar Calvin. Apaan sih mas, aku cuma bercanda tahu, ujar Santi. Tapi aku serius yang, sahut Calvin. Aku sudah punya suami tampan, gagah, tajir, dan sayang sama aku. Apalagi yang akan buat aku bisa berpaling? Kata Santi dengan tangan mengelus pipi sang suami. Ayo turun, Andi pasti sudah nungguin kita. Sambungnya yang diangguki oleh Calvin. Sebelum benar-benar melepaskan rengkuhannya, Calvin lebih dulu mencuri satu ceeman di beber Santi. Yang memang sudah jadi candunya semenjak pertama kali merasakannya. Dan rasa itu tak pernah berubah hingga saat ini. Masih terasa begitu manis. Selamat pagi anak ayah. Sapa Calvin pada putranya yang sudah duduk manis di kursi makan. Selamat pagi sayang, sapa Santi. Selamat pagi ayah bunda, sahut Andi yang membalas sapaan kedua orang tuanya. Sudah diperiksa perlengkapan sekolahnya sayang, tanya Santi. Dia memang memberikan tugas itu pada putranya, agar anaknya itu lebih teliti serta memiliki rasa tanggung jawab. Sudah bunda, jawab Andi. Pinternya anak bunda, puji Santi. Begitulah Santi dan Calvin. Mereka tak segan-segan memberikan tugas untuk putranya, meskipun sedih kecil, yang tentu saja dengan kapasitas untuk seusianya. Mereka juga selalu memberikan pujian untuk anaknya sebagai bentuk apresiasi dengan apa yang telah dilakukan putranya. Selain itu, Santi dan Calvin juga tak pernah segan-segan untuk menegur Andi dengan memberikan sebuah pengertian jika sang putra melakukan kesalahan. Bukan memarahi yang bisa membuat mental anak down atau malah semakin menjadi-jadi. Makan sarapannya sayang, kata Santi lagi dengan lembut begitu meletakkan satu potong sandwich ke dalam piring Andi. Santi juga tadi sudah melayani sang suami terlebih dahulu sebelum Andi. Ketiganya memakan sarapan mereka dengan lahap bahkan tanpa sisa. Begitu selesai Santi dan Andi mengantarkan sang kepala keluarga ke mobil yang akan membawanya ke tempat untuk mengais rezeki seperti biasanya. Calvin memberikan satu kecpan di kening serta perut Santi dengan penuh kasih sayang. Baik-baik di rumah. Jika terjadi atau pengen sesuatu langsung hubungi mas, kata Santi. Iya, mas suami sayang, jawab Santi yang geregetan sendiri. Ayah berangkat dulu boy. Jaga baik-baik bunda dan jangan bikin bunda susah ya, kata Calvin saat berpamitan pada putra tampannya.
yang semakin tambah terlihat menggemaskan dengan pipi bulatnya yang tembem. "Siap, ya ayah," sahut Andi, yang membuat Calvin mengusap puncak kepalanya. Entah di masa lalu kebaikan apa yang telah dia lakukan hingga memiliki istri yang cantik, baik serta pengertian seperti Santi, putra tampan yang sangat menggemaskan seperti Andi, dan kehidupan rumah tangga yang begitu harmonis dan berkecukupan materi. Pantaskah untuk seorang seperti Calvin untuk tidak bersyukur akan semua itu? Begitu Calvin sudah masuk ke dalam mobil dan mobilnya sudah bergerak hingga menghilang di balik pintu gerbang, Santi mengajak sang putra untuk kembali ke dalam guna mengambil tas yang berisi peralatan sekolah serta tak lupa pula dengan botol minum plus kotak bekal milik Andi yang bisa dia bawa ke sekolah. Dirasa semuanya sudah dibawa karena tak ada yang tertinggal. Santi dan Andi berangkat ke sekolah. Andi dengan diantar oleh Pak Pri dan Emma tentunya. Calvin tak akan pernah membiarkan istrinya itu pergi dengan mengendarai mobilnya sendiri, apalagi tanpa adanya pengawasan. Tak hanya sekali dua kali Santi protes dengan kehadiran Emma. Namun namanya juga Calvin. Pria itu tetap kekeh dengan keputusannya karena tak mau kecolongan hingga terjadi sesuatu pada anak dan istrinya. Di dunia bisnis semuanya tak berjalan se-MLS yang dipikirkan. Semakin berjaya maka akan muncul musuh-musuh baru yang bisa mengancam kesempatan dirinya sendiri maupun keluarganya. Terutama para pengusaha yang kasih tender maupun yang ditolak kerjasamanya, sehingga menimbulkan sebuah dendam atau juga bisa dipicu oleh rasa iri melihat kesuksesan perusahaan Andero Group yang terus melambung tinggi secara signifikan semenjak dibawa kepemimpinan seorang Calvin Andero.